Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri sebagai dosen retorika dakwah dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan dengan tema makin akrab, makin tidak sopan. Seperti yang kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan teman dalam hidupnya, entah untuk berinteraksi atau menyelesaikan masalah bersama. Dan kita sebagai makhluk sosial pasti memiliki banyak teman, bukan? Dari banyaknya teman yang kita punya, kita pasti punya yang namanya teman akrab atau teman dekat atau yang biasa disebut sahabat. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah terkadang semakin eratnya berteman maupun bersahabat, seseorang jarang lagi nih memperhatikan etika dan sudah tidak sesopan saat bertemu pada awal pertemuan. Coba kalian bayangin waktu awal ketemu sahabat kalian. Gak mungkin dong kalian akan memukul kepala teman kalian jika tidak benar-benar akrab atau dekat dengan dia. Atau setidaknya kalian tidak akan mengejek teman kalian kalau kalian merasa tidak akrab, bukan? Nah, itu dia yang jadi masalah. Karena sudah merasa akrab, kita jadi melegalkan segala tindakan kepada sahabat kita ini, seperti halnya di zaman sekarang di kalangan anak muda khususnya. Definisi teman akrab berubah menjadi orang yang akhlakless, yang artinya gak punya akhlak. Semakin dia gak berakhlak ke kita atau semakin dia kurang ajar ke kita, berarti dia anggap kita teman paling akrabnya banget. Dan juga anak muda selalu bilang kalau sama sahabat mah bebas, bisa jadi diri sendiri, nggak perlu jaim, nggak munafik. Nah, dari pernyataan ini kita bisa telisik lebih dalam apa adanya perilaku mereka adalah perilaku yang tidak berakhlak. Dan di slide selanjutnya, yang karena merasa akrab. Nah, karena merasa akrab, biasanya anak muda kalau udah merasa akrab banget sama temennya, dia udah lupa tuh sama yang namanya salam kepada teman. Mungkin awal-awal temenan kalau kirim pesan diawali salam atau memanggil nama dengan benar. Nah, pas semenjak udah akrab, udah nggak ada lagi tuh, udah diganti sama pesan yang isinya oi woi bales cepetan, iya gak? Nah, terus juga karena sudah merasa akrab, manggil nama dengan tidak baik. Nah, misalnya namanya ini Dimas, dipanggilnya malah cungkring gitu. Dan yang ketiga adalah karena sudah merasa akrab, biasanya jadi suka yang namanya itu mencela. Ya, seperti contoh yang kedua, yang tadinya namanya Dimas dipanggilnya cungkring. Padahal sebenarnya dia nggak suka dipanggil itu, tapi si Dimas nih nggak bisa marah nih, karena dia merasa udah akrab banget, nggak mau rusak persahabatan. Dan yang terakhir, dan yang paling sering banget dilakukan kalau sudah merasa akrab, malah saling berkata kasar. Nggak tahu kenapa, tapi ini yang sering terjadi, seakan-akan bahasa kasar adalah bahasa paling gaul untuk pertemanan dan sudah menjadi kata-kata yang biasa atau lazim untuk diucapkan. Padahal ini kan semua bertentangan ya dengan ajaran agama Islam. Di dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dikatakan bahwa ketika seseorang akidahnya baik, maka adabnya terhadap sesamanya pasti akan baik. Karena perilaku seseorang terhadap sesamanya adalah cerminan adabnya terhadap rohnya. Dan juga Nabi SAW bersabda, khairul ashabi indallahi khairukum lisahibi. Yang artinya sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1944. Kenal lama dan menjadi akrab bukan alasan untuk tidak berperilaku mulia. Mengenal lebih lama harusnya menjadi pendorong untuk memperlakukan saudaranya dengan baik dan mulia.
senantiasa menghormati saudaranya, menjaga haknya, menyimpan aibnya, dan berkasih sayang kepadanya. Karena sebagai seorang mukmin sudah seharusnya adab dan tingkah laku yang terbaiklah yang harus ditunjukkan. Dan juga adab adalah cerminan kualitas ilmu seseorang. Sudah seharusnya seorang mukmin senantiasa terus memperbaiki akhlak dan tingkah lakunya. Jadi, semakin akrab hubungan, seharusnya semakin sopan tingkah lakunya, bukan semakin akrab makin tidak sopan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran di dalamnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari presentasi ini dan bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal 'Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.